Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 MIPA 3 kelompok 2, Nurul Anugrah, Herul Saka Saputra, Gita Maulana, Nur Halimah, dan Sri Musdalifah. Baiklah, materi yang akan dibahas adalah gerakan pembaruan dalam Islam. Apa itu gerakan pembaruan dalam Islam? Pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Jadi, pembaruan Islam atau gerakan pembaruan Islam disebut juga dengan tajdid. Secara harfiah, tajdid artinya pembaruan dan orang yang melakukannya disebut mujaddid. Adapun tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Yang pertama, Muhammad Alipasah. Beliau lahir pada bulan Januari 1765 di Kawalla, Albania, Yunani. Ayah beliau bernama Ibrahim Aga. Beliau adalah sosok pribadi yang memiliki keterampilan, kecakapan, dan kecerdasan luar biasa. Ia bekerja sebagai pemungut pajak, kemudian diangkat menjadi menantu gubernur Utsmani. Setelah masuk dalam dinasti militer, beliau diangkat menjadi perwira. Beliau membuat masjid indah dengan corak menara Turki yang berwarna putih perak di Jabal Muqattam, Mesir. Masjidnya bernama Alabaster. Beliau meninggal dunia pada tahun 1849 Masehi di Alexandria. Beberapa pembaruan yang dilakukan Muhammad Alipasah. Yang pertama, dalam bidang militer. Setelah Prancis dapat diusir Inggris pada tahun 1802 Masehi, Muhammad Alipasah mengundang seorang perwira tinggi Prancis untuk melatih tentara Mesir. Pada tahun 1815 Masehi, untuk pertama kalinya Mesir mendirikan sekolah militer yang sebagian besar instrukturnya didatangkan dari Eropa. Tidak hanya itu, namun beliau juga mengimpor senjata buatan Eropa seperti buatan Jerman atau Inggris. Terinspirasi oleh pelatihan militer bangsa Eropa, beliau melatih militernya berdasarkan Nizam al-Jadid atau bisa disebut dengan peraturan baru. Tentara Mesir diatur dengan disiplin dan mulai memperkuatkannya dengan menjadikan para petani luar daerah untuk mengikuti wajib militer. Upaya itu cukup berhasil untuk menjadikan kekuatan Mesir semakin berkembang. Yang kedua, dalam bidang pendidikan, beliau menaruh perhatian besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan. Setelah itu didirikan Sekolah Militer tahun 1815 Masehi, Sekolah Teknik tahun 1816 Masehi, Sekolah Kedokteran tahun 1827 Masehi, Sekolah Pertanian dan Apoteker tahun 1829 Masehi, Sekolah Pertahanan tahun 1834 Masehi, dan Sekolah Penerjemah tahun 1839 Masehi. Selain itu, beliau juga banyak mengirim pelajar ke Prancis untuk belajar pengetahuan berupa sains dan teknologi barat di Prancis. Selain mendirikan beberapa sekolah dan mengirim pelajar keluar, beliau juga melakukan penerjemahan buku-buku terbitan Eropa dalam skala yang besar. Dalam program penerjemahan tersebut, beliau menunjuk Rifa'ah At-Tahtawi. Dalam masa kepemimpinan Rifa'ah, sekolah penerjemah berkembang lebih baik dengan menggencarkan penerjemahan buku-buku barat seperti buku filsafat, ilmu militer, ilmu fisika, ilmu bumi, logika, antropologi, ilmu politik, dan sebagainya. Yang ketiga, bidang ekonomi dan sosial. Beliau sangat memahami bahwa di belakang kekuatan militer mesti harus ada kekuatan yang sanggup membiayai pembaruan di bidang militer dan bidang-bidang yang bersangkutan dengan militer. Jadi dua hal yang penting baginya, kemajuan ekonomi dan kekuatan militer.
dan dua hal ini menghendaki pengetahuan dan ilmu-ilmu modern. Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, beliau juga membangun sistem irigasi. Mesir adalah negara yang tergantung dari pertanian. Oleh karena itu, di samping memperbaiki irigasi lama, beliau juga mengandalkan irigasi baru, memasukkan penanaman kapas dari India dan Sudan. Usaha beliau yang hebat adalah menyelesaikan pembangunan sebuah terusan kuno yang menghubungkan antara Alexandria dengan Sungai Nil. Tokoh yang kedua adalah Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir di Afghanistan pada tahun 1839. Masa remajanya banyak dihabiskan di Afghanistan. Beliau adalah seorang anak yang cergas. Sejak umurnya 12 tahun, beliau telah menghafal Al-Quran. Kemudian menginjak 18 tahun, beliau sudah mendalami berbagai ilmu pengetahuan keislaman dan ilmu umum lainnya. Beliau meninggal dunia pada tahun 1897 Masehi ketika berusia 60 tahun dan beliau dikebumikan di Istanbul. Pada tahun 1944, jenazah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dibawa ke Afghanistan atas permintaan kerajaan Afghanistan. Jenazahnya dikebumikan di Kabul. Adapun ide pembaruan Jamaluddin Al-Afghani adalah kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi. Kemunduran ini disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk mengembalikan kejayaan pada masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni dan Islam harus dipahami dengan akal sehat kebebasan. Corak pemerintahan autokrasi absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. Tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Pan-Islamisme atau rasa solidaritas antar umat Islam harus dihidupkan kembali. Tokoh yang ketiga adalah Muhammad Abduh. Beliau lahir di Buhaira, Mesir, lahir pada tahun 1849 Masehi. Nama lengkapnya yaitu Muhammad bin Abdullah bin Hasan Hairullah. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Hairullah dan ibunya bernama Junainah. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana, yaitu berasal dari keluarga petani yang taat beribadah dan cinta ilmu. Pada usia 13 tahun, beliau belajar tentang bahasa Arab, fikih dan sebagainya. Pada usia 16 tahun, beliau menikah. Pada usia 23 tahun, beliau bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Pada usia 28 tahun, lulus dari Al-Azhar. Tahun 1878 Masehi, beliau menjadi dosen Al-Azhar dan Darul Ulum. Tahun 1884 Masehi, beliau datang ke Paris atas perintah Jamaluddin Al-Afghani. Tahun 1888 Masehi, ia kembali ke Mesir. Beberapa ide pemburuan Muhammad Abduh. Revolusi politik. Beliau berpandangan bahwa penyakit yang melanda negara-negara Islam adalah adanya keracunan pemikiran agama di kalangan umat Islam sebagai konsekuensi datangnya peradaban barat dan adanya tuntunan dunia Islam modern. Selama beberapa abad di masa silam, kaum muslimin telah menghadapi kemunduran dan sebagai hasilnya mereka tidak mendapatkan dirinya sebagai siap sedia untuk menghadapi situasi yang kritis ini. Pemurnian amal perbuatan umat Islam dari segala bentuk bid'ah, pembaruan dalam bidang pendidikan, perumusan kembali ajaran Islam menurut pikiran modern, strategi terhadap pengaruh Barat dan Nasrani,